Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Para jamaah sekalian, alhamdulillah di pagi hari ini Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan kepada kita semuanya nikmat yang terbesar, yaitu nikmat iman, sehingga kita bisa melaksanakan sholat subuh secara berjamaah, kemudian juga bisa duduk bersama, belajar bersama, mengkaji bersama hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari kitab Riyadhus Shalihin karya Imam Nawawi rahimahullahu taala. Dan kita sampai pada bab yang ke-49, babu ijra'i ahkamin nas 'ala dzahir. Bab ini menjelaskan tentang berlakunya suatu hukum itu atas dasar perbuatan lahiriah manusia. Kemudian kita sampai pada hadis yang ke-394. Langsung saja saya bacakan hadisnya. Wa an Jundub ibni Abdillah radhiyallahu an. Dan dari Jundub ibnu Abdillah. Jundub ibnu Abdillah sudah disebutkan pada hadis sebelumnya, yang mana beliau adalah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dulu di masa Rasulullah sallallahu, beliau ini termasuk di antara sahabat Nabi yang masih muda belia. Jadi termasuk generasi muda dari kalangan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau bercerita, dulu aku dan kawan-kawan masih muda, seumuran sebaya pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kami belajar keimanan sebelum kami belajar Al-Quran. Jadi Rasulullah SAW mengajari mereka tentang iman, tentang surga. Pertama tentang Allah subhanahu wa ta'ala, tentang surga dan neraka, tentang hari kiamat, dan yang lain-lainnya. Sehingga di dalam hati mereka ada keimanan. Kemudian, itu sebelum mempelajari Al-Quran. Setelah iman itu masuk ke dalam hati mereka dan iman tersebut kokoh, kuat, setelah itu mereka belajar Al-Quran, sehingga keimanan yang sudah ada di dalam hatinya itu semakin kokoh dan semakin kuat setelah mereka mempelajari Al-Quran dan memahami isinya. Ini adalah Jundub ibnu Abdillah. Pendidikan keimanan seperti ini sangatlah penting. Yang kita dapati sekarang adalah pendidikan untuk menjadikan seseorang itu cerdas dari sisi IQ, kemudian wawasan. Namun iman di dalam hati ternyata sangat rapuh, sehingga ketika dia menjadi orang yang dipercaya, menduduki suatu jabatan, maka di situ tidaklah mencerminkan suatu keimanan. Bisa jadi dia mengambil hak orang lain dengan cara yang tidak hak. Bisa jadi dia melakukan suatu kezaliman-kezaliman, yang mana itu semuanya berangkatnya bukan dari keimanan seseorang. Pendidikan keimanan ini sangat penting sekali. Rasulullah SAW yang didahulukan pertama kali adalah pendidikan keimanan terlebih dahulu. Kalau iman itu sudah masuk ke dalam hati seseorang dan kuat di situ, maka mudah sekali seseorang itu meninggalkan kemaksiatan-kemaksiatan. Oleh karena itu bukan pertama kali itu ini halal, ini haram, tinggalkan.
tapi lupa bahwasanya di dalam hatinya, hati orang tersebut ternyata iman, tauhid itu belum masuk ke dalam hatinya. Sehingga meskipun berapa kali dikatakan ini haram, tidak boleh, korupsi ini haram, mengambil, mencuri hak orang lain dengan tanpa cara yang diperbolehkan, tanpa diperbolehkan oleh syariat, maka tetap saja meskipun berapa kali disampaikan, bahkan orang tersebut bisa jadi sudah tahu, tapi ternyata keimanan yang ada di dalam hatinya tidak bisa mencegah hawa nafsu yang ada di dalam diri orang tersebut. Jadi pendidikan keimanan ini sangat-sangat penting. Rasulullah SAW, beliau mendidik para sahabatnya dengan keimanan terlebih dahulu. Andai kata Rasulullah SAW dulu dakwanya di Mekah mendahulukan hal-hal, misalkan ini halal, ini haram, pertama kali yang didakwakan adalah itu orang-orang kafir Quraisy yang ada di Mekah. Andai kata Rasulullah mengatakan kepada mereka tinggalkan zina, mereka akan mengatakan saya tidak akan meninggalkan zina. Tinggalkan minum-minuman khamar, minum-minuman yang memabukkan, mereka akan mengatakan saya tidak akan meninggalkan minum-minuman khamar. Tapi Rasulullah SAW mendakwakan tauhid, mendakwakan keimanan. Ketika keimanan itu sudah masuk ke dalam hati mereka, dengan mudahnya itu semuanya ditinggalkan oleh mereka. Ketika turun ayat pelarangan khamar, apa yang mereka lakukan? Intahaina walan na'siya rabbal bariyah. Sudah cukup, aku sudahi sudah apa yang aku lakukan saat ini, ditinggalkan. Sampai Abu Talha dan juga Anas waktu itu, beliau bersama tamunya. Anas menuangkan minum-minuman arak kepada Abu Talha dan juga kepada tamu-tamunya. Setelah itu datang kabar bahwasannya di malam hari, yaitu kemarinnya begitu, di malam harinya telah turun ayat pelarangan khamr. Dan sampai kabar, apakah kalian tidak tahu? Ada satu orang mendatangi mereka, tidakkah kalian tahu bahwasannya malam ini tadi telah diturunkan ayat tentang, artinya melarang, ayat tersebut melarang untuk minuman khamr. Artinya khamr di sini sudah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya mereka pun tanpa bertanya, tanpa klarifikasi kepada Rasulullah SAW, benarkah hal tersebut? Tidak. Langsung pada saat itu pula Abu Talha mengatakan, ahrik hadzal qilal ya Anas, tumpahkan bejana-bejana arak ini wahai Anas, tumpahkan. Akhirnya ditumpahkan bejana-bejana arak tersebut. Nah, ini menunjukkan bahwasannya pendidikan iman itu sangat-sangat penting. Ketika keimanan itu sudah menggunung di dalam hati seseorang, tidak perlu yang namanya kamera CCTV dan sebagainya. Karena dia merasa bahwasanya yang mengawasi itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Taib, ini terkait dengan Jundub Ibnu Abdillah radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'asa ba'san minal muslimina ila qaumin minal musyrikin wa annahum iltaqau fa kana rajulun minal musyrikin idza syaa'a an yaqsida ila rajulin minal muslimin qasada lahu faqatalah. Kata beliau, Rasulullah SAW pernah mengutus satu utusan, sebagian kelompok atau satu kelompok tentara perang
diutus oleh Rasulullah SAW menuju ya, tempatnya orang-orang musyrikun. Nah, orang-orang musyrikin waktu itu. Dan ini di waktu peperangan, orang-orang musyrikin, orang-orang kafir harbi. Ya, di saat peperangan Rasulullah SAW mengutus mereka. Kemudian satu kelompok pasukan tersebut yang diutus oleh Rasulullah SAW bertemu dengan mereka. Nah, ada di antara mereka, yaitu orang-orang musyrik, itu ada salah satu dari mereka itu yang luar biasa beraninya dan juga tipu dayanya. Kalau menginginkan untuk membunuh salah satu dari kalangan kaum muslimin, langsung diikuti kemudian langsung dibunuh. Dan ternyata betul, dia membunuh salah satu dari utusan Rasulullah SAW tersebut, dibunuh. Kemudian membunuh orang lagi. Setelah itu Usama bin Zaid mengejar orang tersebut. Kemudian setelah dikejar dan tertangkap oleh Usama bin Zaid pun mengangkat pedangnya dan mau menyabetkan pedang tersebut. Tapi ternyata dia mengatakan la ilaha illallah. Faqatalah. Akhirnya Usama pun membunuhnya, tetap membunuhnya. Faja'al basyiru ila Rasulillah. Akhirnya datanglah berita yang mengabarkan bahwasannya Usama bin Zaid telah membunuh ya, orang kafir harbi tersebut. Namun beritanya tidak menyenangkan Rasulullah SAW. Kenapa? Karena orang kafir harbi tersebut sudah mengucapkan la ilaha illallah. Akhirnya Rasulullah SAW memanggil Usama bin Zaid. Fada'ahu fasa'alah. Rasulullah bertanya kepada Usama bin Zaid, lima qatalta? Kenapa engkau membunuh dia? Padahal dia sudah mengucapkan la ilaha illallah. Qala ya Rasulullah, auja'a fil muslimina wa qatala fulanan wa fulanan sammalahu nafaran. Kata Usama, dia itu wahai Rasulullah telah membunuh fulan, disebutkan namanya, dan juga membunuh si fulan, disebutkan namanya. Wa inni hamaltu alaih. Kemudian aku tangkap dia. Falamma ra'as sayfa, ketika aku mengangkat pedang dan dia tahu bahwasanya aku akan membunuh dia, dia pun mengucapkan la ilaha illallah. Setelah itu Rasulullah SAW mengatakan, aqataltahu? Kenapa engkau bunuh dia? Apakah engkau membunuh dia? Jawabannya, na'am. Iya, wahai Rasulullah. Qala fa kaifa tasna'u bila ilaha illallah? Bagaimana engkau membunuh dia? Bagaimana nanti kalau dia datang di akhirat dengan membawa la ilaha illallah? Idza ja'at yaumal qiyamah. Apa yang kamu lakukan nanti kalau dia nanti pada hari kiamat datang dengan membawa la ilaha illallah sedangkan kamu telah membunuhnya? Qala ya Rasulullah istaghfirli. Akhirnya Usama bin Zaid pun merasa bahwasannya dosanya besar karena membunuh orang yang sudah mengucapkan la ilaha illallah. Akhirnya dia pun meminta kepada Rasulullah agar supaya Rasulullah SAW memintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah pun tidak mengatakan ya saya mintakan ampun kepada Allah, tidak. Tapi Rasulullah SAW mengulangi perkataannya, wa kaifa tasna' wa kaifa tasna'u bila ilaha illallah idza ja'at yaumal qiyamah? Apa yang akan kamu lakukan jika dia datang nanti pada hari kiamat dengan membawa la ilaha illallah? Faja'ala la yazidu ala an yaqul kaifa tasna'u bila ilaha illallah idza ja'at yaumal qiyamah. Rasulullah SAW mengulangi kata-kata tersebut beberapa kali.
Rasulullah tidak mengatakan bahwasanya ya saya mintakan ampun kepada Allah SWT. Tidak. Akhirnya Usama bin Zaid pun pada riwayat yang lain disebutkan dia merasa andai kata pada saat itu dia masih musyrik, dia masih kafir, sehingga pada saat itu pula dia masuk Islam, sehingga dosa yang begitu besarnya itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dengan masuknya seseorang ke dalam Islam, dosa sebesar apapun diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Rawahu Muslim. Dari hadis ini dapat kita petik suatu pelajaran yang paling penting, sebagaimana yang disebutkan oleh musannif Imam Nawawi rahimahullah. Di sini hukum itu berlaku ya, atas dasar perbuatan zahir seseorang. Ketika seseorang mengucapkan la ilaha illallah, maka darahnya dilindungi oleh Islam, hartanya dilindungi oleh Islam, begitu juga harga dirinya dilindungi oleh Islam. Tidak boleh bagi seseorang untuk merampas hartanya dengan cara yang tidak halal. Tidak boleh bagi seseorang untuk membunuh dia. Tidak boleh bagi seseorang untuk menjatuhkan martabat nama baiknya dia, mencemarkan nama baiknya dia. Tidak halal bagi seseorang ketika seseorang itu mengucapkan la ilaha illallah. Nah, ketika mengucapkan la ilaha illallah berarti dia termasuk kaum muslimin. Kalau sudah mengucapkan seperti itu, berarti nanti ada konsekuensi yang lainnya, yaitu melaksanakan rukun Islam, kemudian rukun iman, dan juga perintah-perintah Allah, kewajiban-kewajiban yang lainnya. Hadis berikutnya, hadis yang terakhir pada bab ini, wa an Abdullah ibni Utbah ibni Mas'ud, dan dari Abdullah ibnu Utbah ibnu Mas'ud rahimahullahu ta'ala, qala, beliau mengatakan sami'tu Umar bin al-Khattab. Di sini Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala menyebutkan salah seorang tabi'in. Biasanya di dalam kitab Riyadhus Shalihin beliau hanya menyebutkan nama sahabat, kemudian nama hadis yang beliau riwayatkan. Tapi ternyata di sini menyebutkan nama seorang tabi'in. Dan juga para ulama memperselisihkan apakah beliau ini termasuk dari kalangan tabi'in ataukah dari kalangan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abdullah putra daripada Utbah, Utbah putra daripada Mas'ud. Nah, jadi kalau kita lihat, kita runut, Abdullah ini keponakan dari Abdullah ibnu Mas'ud. Keponakan dari Abdullah ibnu Mas'ud. Abdullah ibnu Mas'ud ini berarti beliau itu pamannya. Sedangkan Abdullah ibnu Utbah, ya tentunya dia putra daripada Utbah. Utbah ini saudaranya Abdullah bin Mas'ud. Nah, di antara para ulama ada yang mengatakan bahwasannya Abdullah bin Utbah ini termasuk di antara sahabat Rasulullah SAW, karena dilahirkan di zaman Rasulullah SAW. Kemudian ada suatu periwayatan bahwasanya ketika dia lahir didatangkan kepada Rasulullah SAW, dan Rasulullah SAW pun mendoakan. Nah, kalau seperti itu berarti termasuk di antara para sahabat, termasuk ya sahabat Rasulullah SAW. Oleh karena itu Al-Uqaili rahimahullahu ta'ala beliau memasukkan Abdullah ibnu Utbah ibnu Mas'ud ini ke dalam kelompok ataupun ke dalam generasi
para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun pendapat yang kuat yang dipilih oleh Abu Umar bahwasannya waqad ittafaqu, para ulama dari sisi kesikohannya, tapi yang jelas ini qaul yang rajih bahwasannya beliau ini termasuk dari kalangan tabi'in. Abu Umar pun mengatakan, para ulama sepakat bahwasannya si Abdullah ibnu Utbah ibnu Mas'ud ini beliau siqah dan termasuk dari kalangan tabi'in, generasi tua dari kalangan tabi'in. Ibnu Sa'ad di dalam kitabnya At-Tabaqat Al-Kubra beliau mengatakan kana rafi'al qadar. Beliau ini Abdullah bin Utbah ibnu Mas'ud kedudukannya tinggi, orang yang terhormat. Kasirul hadis, banyak hadis yang beliau riwayatkan. Wal futya, dan juga sering berfatwa. Faqihan, termasuk di antara para ulama, termasuk fuqaha tabi'in, termasuk orang yang ahli fikihnya dari kalangan tabi'in. Ini terkait dengan Abdullah ibnu Utbah ibnu Mas'ud. Imam Bukhari ketika menyebutkan nama beliau hanya mengatakan Sami'a Umar. Dia itu pernah meriwayatkan dari Umar, pernah mendengar dari Umar. Tidak mengatakan apakah dia itu tabi'i ataukah dia itu sahabat, tidak. Karena terjadi perbedaan pendapat dari kalangan para ulama. Dan memang betul apa yang dikatakan oleh Imam Bukhari. Beliau ini meriwayatkan dari Umar dan mendengar dari Umar, yaitu hadis ini. Sami'tu Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu yaqul, beliau mengatakan, inna nasan kanu yu'khaduna bil wahyi fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya manusia dulu di zaman Rasulullah SAW, mereka dihukumi dengan diturunkannya wahyu. Ketika wahyu turun menyingkap hakikat yang dilakukan oleh mereka, maka hukum pun berlaku di situ. Misalkan apa yang dilakukan oleh orang-orang kaum munafikun, orang-orang munafik pada zamannya Rasulullah SAW, Allah Subhanahu wa ta'ala menyingkap hakikatnya. Apa yang mereka lakukan itu ternyata tidaklah sesuai dengan zahirnya, sehingga dibuka sama Allah Subhanahu wa ta'ala tabir keburukan mereka. Di antaranya pada waktu perang Tabuk, Rasulullah SAW mengajak para sahabat untuk berjihad fisabilillah. Namun ada beberapa orang munafik yang mana mereka mengajukan uzurnya, tidak ikut berangkat perang bersama Rasulullah SAW. Bahkan dia mengatakan, i'dzalli wala taftinni, wahai Rasulullah, izinkanlah aku, wala taftinni, janganlah engkau terjerumuskan atau engkau jerumuskan aku ke dalam fitnah. Akhirnya Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan firman-Nya kepada Rasulullah SAW. Wa minhum man yaqulu dzalli wala taftinni ala fil fitnati saqatu. Di antara mereka dari kalangan orang-orang munafik, mereka mengatakan, i'dzalli wala taftinni, izinkan saya, jangan engkau jerumuskan saya ke dalam fitnah. Ala, kata Allah, ingatlah, ala fil fitnati saqatu, padahal mereka itu sudah terjerumus pada fitnah dengan tidak berangkat bersama Rasulullah SAW di perang Tabuk tersebut. Nah, ini Allah Subhanahu wa ta'ala menyingkap keburukan-keburukan mereka, sehingga Rasulullah SAW pun
menyikapi mereka seperti halnya apa yang diturunkan kepadanya, ya, tentang keburukan mereka orang-orang munafik. Nah, ini di zaman Rasulullah SAW. Tidak hanya itu, bahkan pada perang Ahzab, Rasulullah SAW juga demikian, mengajak kaum muslimin untuk berperang. Namun sebagian orang-orang munafik mengatakan kepada Rasulullah, minta izin kepada Rasulullah SAW dan mengatakan, inna buyutana aurah. Wahai Rasulullah, rumah-rumah kami itu terbuka, perlu adanya penjagaan. Jadi saya mohon maaf, saya tidak bisa ikut berperang. Minta izin kepada Rasulullah SAW. Namun Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan ayat. Menurunkan firman-Nya, wa ma hiya bi'aurah iyuriduna illa firara. Wa ma hiya bi'aurah, rumah-rumah mereka tidaklah terbuka, tidak, sehingga membutuhkan penjagaan, tidak. Mereka mengatakan seperti itu tujuannya adalah supaya bisa lari dari peperangan, tidak ikut perang. Nah, yang menyingkap seperti ini adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga Rasulullah SAW menyikapi mereka sesuai dengan ayat yang turun kepada Rasulullah SAW. Ini perkataan Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Setelah itu beliau mengatakan, wa innal wahya qad inqata. Dan saat ini, kata Umar ibn al-Khattab, saat ini wahyu sudah terputus. Wahyu sudah tidak turun lagi kepada Rasulullah SAW. Rasulullah SAW sudah meninggal dunia. Tayyib. Wa innama na'khudhukumul an bima dhahara lana min a'malikum. Subhanallah. Berarti ini asar dari Umar ibn al-Khattab, perkataan beliau. Dan sekarang ini, ya, beliau sebagai Amirul Mukminin, sebagai khalifah, na'khudhukumul an. Aku menghukum kalian berdasarkan perbuatan zahir yang kalian lakukan. Nah, ini juga syahidnya. Berarti Imam Nawawi rahimahullah setelah menyebutkan ayat pada bab ini, menyebutkan hadis-hadis yang marfu' dari Rasulullah SAW, kemudian menyebutkan asar dari Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Dan asar ini kalau kita lihat cerminan daripada ajaran Rasulullah SAW yang sudah diajarkan kepada beliau, kepada Umar ibn al-Khattab, bahwasanya Rasulullah SAW menghukumi seseorang sesuai dengan perilaku lahirnya, perilaku zahirnya. Nah, kecuali kalau memang turun ayat yang menunjukkan menyingkap tentang batin seseorang. Faman adhara lana khairan amannahu wa qarrabnah, kata Umar radhiyallahu taala anhu. Jika seseorang itu menampakkan kebaikan dan tampak pada dirinya kebaikan-kebaikan, perilakunya baik, amannah, kami mempercayai dia, kami percaya dengan dia, wa qarrabnah, dan kami dekati. Nah, walaysa lana min sariratihi syai', maka tidak ada ya, perkara ataupun tidak ada suatu hak untuk saya mengetahui batinnya itu apa. Nah, walaysa lana min sariratihi syai', artinya tidak ada hak bagi Umar ibn al-Khattab untuk mengetahui batinnya itu apa. Maksudnya dia itu bagaimana, baikkah ataukah jelek? Tidak. Beliau muamalah dengan seseorang sesuai dengan zahirnya. Allahu yuhasibuhu fi sariratihi. Allah lah yang akan menghisab ya apa yang ada di dalam hati dia. Misalkan ternyata dia itu menyembunyikan keburukan-keburukan, Allah Subhanahu wa ta'ala yang akan menghukum dia ya sesuai dengan apa yang di dalam
hatinya. Nah, kalau kita lihat seperti ini, bahwasannya hukum itu berlaku sesuai dengan zahir seseorang, sesuai dengan amalan zahir seseorang. Nah, di sini perlu dan penting sekali bagi kita untuk menjaga lisan kita, menjaga perbuatan zahir kita. Ketika kita melakukan suatu perkara yang menjadikan orang lain itu ragu kepada kita, hendaknya kita jelaskan kepada orang-orang tersebut. Misalkan dia kok keluar dari tempat misalkan pelacuran dan ketemu dengan kawan-kawannya dengan tanpa sengaja. Nah, ini dia dalam keadaan yang tidak baik nih. Nah, menjadikan seseorang itu suudzon di situ karena sebab perilakunya itu. Nah, kalau seperti itu, hendaknya dia menjelaskan pada hakikatnya dia di tempat itu apa. Jelaskan, oh iya saya tadi nganter barang, misalkan, sehingga tidak ada suudzon, ya, yang tertancap pada hati temannya tersebut. Demikian pula ketika seseorang itu berada dalam keadaan orang itu ragu dari sisi ucapannya. Kemarin dia bilang seperti ini, namun ternyata kok sekarang berbeda lagi. Nah, sehingga orang yang ada di sekitarnya itu ada sesuatu kejanggalan dari perkataan dia. Nah, kalau dia paham hal tersebut, maka hendaknya dia jelaskan. Oh iya, saya kemarin mengucapkan seperti ini karena begini-begini. Sekarang saya mengatakan seperti ini karena seperti ini dan seperti itu. Sehingga tidak ada lagi suudzon. Ya. Kalau misalkan tidak dijelaskan oleh dia, padahal dia dalam keadaan seperti itu, ya, dalam keadaan diragukan oleh kawan-kawannya. Nah, kalau tidak dijelaskan, maka janganlah marah, janganlah menuntut orang lain untuk tidak suudzon kepada dia, karena yang menyebabkan suudzon itu dia sendiri. Nah, di sini pentingnya menjelaskan. Rasulullah SAW sendiri, ketika beliau berada di masjid waktu itikaf, didatangi oleh istrinya Sofiyah dalam keadaan mutahajjibah dan juga di malam hari setelah sholat isya. Sofiyah masuk ke masjid, menemui Rasulullah SAW, duduk ngobrol bersama Rasulullah SAW, menyampaikan kebutuhannya, hajatnya apa saja. Setelah selesai, berdirilah berdua Rasulullah dan juga Sofiyah, diantar sama Rasulullah SAW sampai ke pintu masjid, keluar dari masjid. Nah, ketika keluar dari masjid, ya, Rasulullah SAW masih berada di masjid, ya, di pintu masjid, sedangkan Sofiyah mau keluar, berdiri berdua. Kemudian ada dua orang sahabat Nabi yang mau lewat saat itu. Padahal awalnya berjalannya biasa saja mereka berdua itu. Setelah melihat Rasulullah bersama wanita, akhirnya mempercepat langkahnya, jalannya pun dipercepat. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, ala rislikuma, sebentar-sebentar, pelan-pelan, jangan cepat-cepat. Innaha Sofiyah, sebentar-sebentar, aku jelaskan. Innaha Sofiyah, ini adalah Sofiyah, istri saya, bukan orang lain, bukan wanita lain. Nah, subhanallah, jawabannya mereka, na'am ya Rasulullah. Nah, di sini Rasulullah SAW memberikan penjelasan kepada sahabatnya, sehingga apa? Sehingga mereka berdua tidak suudzon kepada Rasulullah SAW. Karena Rasulullah SAW dalam keadaan diragukan, ada kejanggalan. Ini Rasulullah SAW bersama siapa? Dan Rasulullah SAW paham betul keadaan mereka. Oh, kok ada sesuatu yang agak mencurigakan. Tadi jalannya biasa, kok ini cepat-cepat. Langsung Rasulullah SAW menghilangkan suudzon
benih-benih suudzon yang ditaburkan oleh setan ke dalam hati dua sahabatnya tersebut. Innaha Safiyah, ini adalah Safiyah. Ingat bahwasanya setan itu ya masuk ke dalam tubuh manusia, berjalan melalui darah, kata Rasulullah SAW. Akhirnya hilang suudzon-suudzon tersebut. Tidak ada masalah. Nah, ini sangat-sangat penting sekali untuk dipahami oleh kita semuanya. Subhanallah. Kalau kita mempelajari hadis-hadis Rasulullah, itu luar biasa. Betul-betul sesuai dengan fitrah manusia. Kehidupan Rasulullah SAW itu luar biasa. Mengajarkan kepada kita kecerdasan dari sisi kecerdasan mental. Kecerdasan bukan kecerdasan IQ, tapi kecerdasan di dalam bersikap. Dan ini penting sekali. Oleh karena itu, jangan sampai di antara kita ya ketika berduaan dengan seorang wanita dan kita tahu dia ini belum menikah. Misalkan, nah, kok berduaan dengan seorang wanita? Nah, ketika ketemu dengan temannya, perlu disampaikan, wanita ini adalah ya, saudara saya, saudara kandung saya. Wanita ini adalah bibi saya, misalkan. Disampaikan seperti itu. Nah, supaya tidak ada terjadi di situ ya suudzon-suudzon yang lainnya. Kemudian kita pun demikian. Ketika mendapati seseorang bersama seorang wanita, nah, berboncengan misalkan, kalau memang itu teman-teman kita yang sudah ngaji dan orang-orang baik, maka jangan mudah sekali suudzon. Bisa jadi ya, dia itu adalah saudaranya. Bisa jadi ada pertalian mahram di situ. Nah, ini perkataan daripada Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu. Wa man adhara lana su'an, dan barang siapa yang menampakkan kepada kami su'an, kejelekan, keburukan, sikap yang tidak baik, lam na'manhu wa lam nusaddiqhu, maka kami pun tidak mempercayai dia. Wa in qala, meskipun dia mengatakan inna sariratahu hasanah, meskipun dia mengatakan hati saya baik, hati saya putih, hati saya bersih, saya tidak menginginkan kecuali hanya kebaikan, tapi kalau sikapnya seperti itu, maka sulit untuk dipercaya. Nah, ini bermuamalah sesuai dengan zahirnya seseorang. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Dengan berakhirnya hadis Umar ibn Khattab, hadis mauquf ini, berakhir pula bab yang ke-49. Fa insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang, yaitu bab yang ke-50. Bab yang ke-50 ini terkait dengan al-khauf, yaitu rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita cukupkan sampai di sini dulu pertemuan kita di pagi hari ini. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat bagi kita semuanya, bermanfaat bagi kita di dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan pertemuan kita di pagi hari ini sebagai amal soleh dan bermanfaat bagi kita di hari yang mana tidak bermanfaat harta dan juga anak-anak. Naktafi bihadzal qadar, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.